Ya, yang digugat anggaran dasar tapi jadikan termohon kan menteri. Jadi aneh bagi saya. Dan Pak Hamdan apalagi yang selama ini memimpin sidang Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua MK, tapi sekali ini sebagai advokat, yaitu akan berhadapan dengan advokat lain, memperdebatkan sesuatu yang kemudian akan dinilai oleh majelis hakim argumen siapa yang sebenarnya lebih kokoh dalam mempersoal judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini. Ini adalah gugatan dari Pak Muldoko terhadap penolakan pendaftaran hasil KLB oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tergugatnya lah Kementerian Hukum dan HAM. Karena terkait dengan kepentingan Partai Demokrat, maka Partai Demokrat mengajukan diri dan memang diterima oleh Majelis Hakim sebagai pihak. Dalam hal ini tergugat intervensi 2. Nah, proses yang berlangsung sampai pada saat sekarang ini sudah sampai pada tahap pembuktian. Bagian-bagian akhir dari pembuktian, tinggal penambahan beberapa bukti dan juga keterangan dari saksi ahli. Saksi-saksi kita yang kita hadirkan dari kubu KLB yang kami hadirkan itu kemudian kesaksiannya itu kan diputarbalikkan oleh kubu AHY. Bahkan SBY juga mengatakan heran di mana saksi-saksi yang didatangkan kok bisa sampai putar gitu kan. Dan jadi dimutarbalikkan seolah-olah saksi-saksi dari kubu Partai Demokrat KLB yang dihadirkan itu mendukung AHY, mendukung SBY gitu. Padahal gugatan Partai Demokrat di PT UN itu tidak ada hubungannya dengan soal dukung mendukung. Siang ini kita akan ada sidang lanjutan untuk perkara nomor 150. Hari ini kami akan membawa saksi-saksi ya, yang akan mematahkan gugatan Bapak Muldoko dan Johnny Allen. Pada kesempatan siang hari ini, pihak tergugat intervensi Pak AHY akan mengajukan saksi yang menerangkan fakta yang sebenarnya tentang peristiwa Kongres di tahun 2020. Mulai dari pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib, kemudian penyampaian laporan pertanggungjawaban Pak SBY selaku Ketua Umum periode sebelumnya, dan pemilihan formatur, kemudian pemilihan secara aklamasi, dan termasuk ya penetapan perubahan anggaran dasar yang oleh saksi penggugat sebelumnya dinyatakan itu tidak ada, padahal itu ada. Jadi nanti kami akan hadirkan saksi-saksi itu unsur yang pertama. Kemudian yang kedua, kami akan hadirkan saksi yang juga ikut kongres luar biasa. Ingin mengabarkan bagaimana sih pelaksanaan kongres luar biasa yang katanya lebih demokratis gitu kan, lebih demokratis dan tidak melanggar undang-undang gitu. Nah, nanti akan kita sandingkan fakta-fakta yang menurut versi penggugat kemarin sudah disampaikan. Nah, nanti akan kita adu ya dengan saksi-saksi yang kami hadirkan yang pure murni akan mengatakan yang sebenarnya, yang keterangannya nanti akan dilakukan di bawah sumpah. Jadi dari saksi ini insya Allah kita tambah optimis. Kalau kemarin optimis, sekarang kita tambah optimis bahwa gugatan itu tidak mempunyai kekuatan. Berhentilah menyampaikan kabar-kabar bohong. Berhentilah membalikkan fakta. Akui saja bahwa ADART itu memang salah, melanggar undang-undang, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu akui saja. Itu gentleman itu lebih baik, dan itu yang diajarkan oleh Pak SBY dulu kepada kami. Ketika salah, akui salah. Gitu. Jangan berkelit dan menutup kesalahan dengan kebohongan, karena kesalahan ditutup dengan kebohongan, maka yang muncul nanti adalah bohong. Itu Pak SBY marah betul itu dulu kepada kami. Makanya saya heran ketika kebohongan dilakukan
oleh anak asuh SBY, kok Pak SBY diam saja? Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelfa, meyakini bahwa upaya hukum Muldoko untuk menjadi pemimpin Demokrat tidak akan berhasil. Sebab, Partai Demokrat memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Muldoko sudah tepat. Upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Muldoko tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang, ujar Hamdan Zoelfa. Sementara faktanya, KLB di Deli Serdang tidak satu pun ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam sipol hadir. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam sipol Sistem Informasi Partai Politik yang dikelola oleh KPU RI, tidak ada yang hadir saat KLB ilegal tersebut diselenggarakan, tegas Hamdan. Dalam persidangan dengan nomor perkara 150D 2021 Petum JKT, Hamdan menuturkan, Partai Demokrat menghadirkan 4 saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres VPD 2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis. Lantaran, kata Hamdan, selama ini sudah terjadi putar balik fakta yang kemudian menjadi alasan diselenggarakannya KLB ilegal Deli Serdang 2021 yang lalu. Saksi fakta yang kami hadirkan mewakili unsur pimpinan sidang, peserta Kongres, dan penyelenggara Kongres 5 Partai Demokrat 2020, kata Hamdan. Para saksi ini akan memperkuat ratusan bukti dokumen yang telah kami serahkan ke majelis hakim pada sidang sebelumnya. Tak hanya itu, Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mempersiapkan video prosesi Kongres 5 Partai Demokrat 2020 untuk bisa diputar di persidangan. Video ini menggambarkan secara jelas bahwa tahapan pengambilan 12 keputusan Kongres telah disepakati oleh peserta Kongres secara aklamasi. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 31 Maret tahun 2021, Menkumham Yasona Laoli telah mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan ADART dan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang. Alasannya lantaran pihak Muldoko tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB, termasuk membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai ADART Partai Demokrat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengeklaim memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan hasil KLB Muldoko adalah tepat menurut hukum. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah tidak ada yang hadir saat KLB tersebut diselenggarakan. Dia juga menyebutkan pihaknya akan menghadirkan 4 saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres kelima Partai Demokrat telah dilakukan sesuai aturan dan berlangsung dengan demokratis. Saksi fakta yang kami hadirkan mewakili unsur pimpinan sidang, peserta Kongres, dan penyelenggara Kongres kelima Partai Demokrat 2020.